Bapak Ibu. Ya, kita langsung saja kembali belajar firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini judulnya adalah menangkan pertempuran. Diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, kalau pesan ini kita terima ya minggu ini tentunya Tuhan terus ingatkan kita sebagai orang percaya. Mungkin hari-hari ini ada masa-masa mungkin kekalahan-kekalahan yang dialami, yang terjadi pada orang percaya berkaitan dengan mungkin situasi atau kondisi yang kita hadapi ya belakangan ini, dan waktunya juga pun cukup panjang dan kita nggak tahu sampai kapan ya. Nah, artinya kan udah menjadi tugas buat setiap kita untuk terus waspada, berjaga-jaga, sambil kita juga membuka hati, mau mengoreksi diri kita sendiri, area-area mana yang mungkin saat ini dirasakan oleh diri kita sedang mengalami pertempuran yang membuat kita itu terdesak. Atau juga mungkin ada saat-saat di mana waktu-waktu yang lalu kita ngalami kekalahan karena apa? Karena keputusan-keputusan yang salah ya. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang 13 ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya kan bagaimana Tuhan itu senantiasa menyertai, Tuhan itu senantiasa ada untuk kita semua. Nah, jadi kalau Tuhan kasih pesan ini jelas juga mengingatkan kepada kita kembali untuk tahu siapa jati diri kita sebagai orang-orang yang telah ditebus ya, lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal, di mana lewat kebangkitannya sesungguhnya kan kita sudah dikasih kuasa ya, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghadapi apa? Menghadapi segala pertempuran ya, segala peperangan yang mau hari lepas hari pasti akan kita hadapi. Dan harus kita sadari juga sebetulnya kan ketika kita lahir baru, gen yang ada di dalam diri kita itu kan ketika Tuhan ciptakan yang namanya manusia itu kan gennya itu adalah gen sebagai pemenang, udah ditentukan sebagai orang yang lebih dari pemenang. Ya, di dalam kitab Roma 8 ayat 37 kan udah jelas sekali dikatakan seperti itu. Nah, artinya kita harus tangkap, oh iya ya, kenapa mungkin kalau Tuhan kasih pesan ini, menangkan pertempuran, artinya inilah yang harus kita ambil ya, kesempatan ini, waktu yang sangat tepat ini gitu. Jangan sampai kita menyerah ya. Nah, kalau saya bacakan kembali inti pesan Tuhan untuk kita minggu ini, tidak sedikit orang-orang percaya yang disadari atau tanpa disadari membiarkan dirinya di bawah kendali dari si musuh. Mereka kerap menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan yang berarti, atau terlalu lelah untuk berjuang dengan melibatkan kuasa Tuhan ya, agar tetap berdiri tegak. Nah, kita tahu tantangan atau godaan dari orang percaya itu kan dari dulu ya, bahkan sampai sekarang ini tuh pasti akan dialami ya. Selalu saja bisa dialami. Nah, kemarin kan kita udah diingatkan bahwa yang harus selalu kita ingat, strategi dari musuh itu kan nggak banyak berubah, selalu kurang lebih itu aja ya, jadi nggak banyak berbeda. Nah, kita diingatkan kemarin ada dua hal ya strategi musuh ini. Yang pertama, menghambat laju langkah orang percaya dalam rencana Tuhan, atau sebaliknya mempercepat orang percaya untuk melangkah dalam kehendak sendiri ya. Nah, itu yang harus kita renungkan ya. Oh iya ya, ternyata kadang-kadang kalau kita pikir lagi, kenapa kita mungkin mengalami ya yang namanya kekalahan? Kenapa Tuhan ingatkan tentang menangkan pertempuran ya? Jangan-jangan mungkin karena kita lebih banyak melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri daripada kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan
Ya, ada dua hal yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya bacakan kembali poin-poinnya, nanti Bapak Ibu yang belum mendengar pesan Tuhan ini bisa melihatnya di YouTube atau aplikasi RDMB ya. Yang pertama, waspadalah untuk senantiasa mengambil keputusan yang tepat di setiap keadaan. Ya, jadi lewat mungkin beberapa hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, yuk kita mulai belajar lagi. Waspada untuk senantiasa ambil keputusan yang tepat di setiap keadaan. Yang kedua, waspadalah untuk tetap berjaga-jaga karena musuh menunggu saat dimana kita lemah. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang mau saya sharingkan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan, ya, karena ini juga tentunya berbicara buat saya pribadi. Ya. Yang pertama, berusahalah untuk tidak memanjakan keegoan yang memuaskan jiwa kita yang hanya untuk sementara waktu. Dasar ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, saya coba lihat di dalam terjemahan Alkitab lainnya ya, selain kemarin yang di dalam New King James Version. Saya melihat di dalam The Message Bible dikatakan begini, friends, this world is not your home, so don't make yourself cozy in it. Don't indulge your ego at the expense of your soul. Artinya kalau gini, teman-teman, dunia ini bukan rumahmu, jadi jangan membuat dirimu nyaman di dalamnya. Jangan memanjakan egomu dengan mengorbankan jiwamu. Kurang lebih seperti itu artinya. Ayat selanjutnya kan ini menjelaskan kalau di dalam The Message Bible tuh dijelaskan bahwa kita sebagai orang-orang pemercaya itu justru harus menjadi teladan. Ya. Menjadi teladan karena mereka itu kan dianggap sebagai pendatang, ya, sebagai pendatang di antara penduduk asli. Harus memberikan satu tindakan yang bisa membuat orang-orang yang mungkin menilai atau membuat prasangka-prasangka yang buruk terhadap diri orang percaya itu justru jadi berbalik, bahkan membawa mereka itu pada akhirnya datang kepada Tuhan. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Itu yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat, ya, para pengikut Yesus ini. Kalau sebagai orang percaya kita masih aja gagal mengatasi keegoan kita, ya, apalagi keegoan itu kan hanya untuk memuaskan diri sendiri, ya, melakukan apa yang kita inginkan. Sesungguhnya kita udah lagi menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, anugerah keselamatan. Nah, keegoan seperti apa sih yang harus dibuang? Ya? Di dalam terjemahan American Standard Version, ya, di sini dikatakan to abstain from fleshly lust, ini sama dengan New King James Version. Jadi kita harus menjauhkan diri dari nafsu kedagingan. Kata menjauhkan diri ini tuh kita harus bisa menahan diri untuk tidak masuk ke dalam area di mana pada akhirnya kalau kita masuk ke situ bisa membuat kita jatuh. Bahkan mungkin kelamaan kalau dibiarkan jadi ketagihan. Sebagai contoh di dalam Perjanjian Lama, kita tahu seorang raja yang bernama Daud. Ini kisah yang udah sangat kita hafal, di mana pada waktu musim peperangan Raja Daud memilih untuk tinggal di istana. Ya. Kemudian satu sore kan Raja Daud habis bangun dari tidurnya, dia jalan-jalan di atas soto rumah, kemudian dia lihat, wah, ada wanita yang elok lagi mandi. Ya, sampai kemudian kan bagaimana dia menginginkannya, dia nggak bisa menahan, ya, egonya untuk bagaimana dia ingin memuaskan dirinya sendiri. Kepuasan itu kan cuma sesaat. Yes, bagaimana akhirnya dia ngajak Batsheba tidur sampai akhirnya kemudian Batsheba mengandung. Itu kan satu perbuatan yang tidak berkenan. Atau dalam Perjanjian Baru, saya juga belajar sesuatu dari seorang Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus, kita tahu Rasul Paulus itu kan orang yang sangat terpelajar, orang yang benar-benar pegang yang namanya hukum Taurat, orang yang sangat berpendidikan, orang yang punya kedudukan. Nah, ketika Rasul Paulus sebelumnya yang bernama Saulus ini, kita tahu latar belakangnya adalah penganiaya jemaat para pengikut Kristus. Saya nggak tahu apa yang menjadi kepuasan di dalam dirinya, ya, ketika dia dengan begitu bersemangat, nangkepin para pengikut Kristus, dipenjarakan. Bahkan waktu Stefanus diadili, kemudian dilempari dengan batu, dia tidak mengambil satu sikap menengahi atau mungkin memberikan sedikit
pencegahan supaya mengatasi orang-orang yang mungkin sudah dikuasai oleh emosi segala macam. Dia tidak melakukan hal itu, tapi dia justru membiarkan sampai Stefanus mati. Nggak tahu ya kepuasan apa yang ada di dalam dirinya. Apakah karena kebenciankah atau hal-hal lainkah? Bisa aja itu terjadi, tapi mungkin di dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia merasa, aduh, apa yang saya perbuat itu kok rasanya nggak sesuai ya dengan mungkin dari sisi kemanusiaannya dan lain sebagainya. Ya, sampai bagaimana satu saat ketika dia kan nggak puas sampai di situ, dia minta surat kuasa dari imam besar untuk disampaikan kepada pemimpin Yahudi yang ada di Damsyik. Tujuannya adalah apa? Tujuannya ya masih untuk menangkap para pengikut Kristus ini. Tapi di tengah jalan kan bagaimana kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan katakan bahwa dia, artinya pribadi Yesuslah yang dianiaya, meskipun pada waktu itu jemaat-jemaat pengikut Kristus yang dianiaya. Tapi sesungguhnya Yesuslah yang dianiaya. Dan itu membuat dia benar-benar tersadarkan kembali. Ternyata di dalam hati nurani yang jauh mungkin ada di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ternyata itu hanyalah untuk apa yang dia lakukan hanya untuk kepuasan sesaat ya. Mungkin entah karena dilihat orang, dia punya jabatan dan lain sebagainya, entahlah seperti itu. Tapi pada akhirnya bagaimana ketika dia sudah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu yang namanya pertobatan itu enggak mudah buat seorang Rasul Paulus dia tunjukkan kepada orang-orang. Bagaimana ketika dia dari tadinya seorang penganiaya, kemudian dia masuk di dalam sebuah lingkungan para pengikut Kristus. Ada rasul-rasul. Bagaimana ada orang-orang yang percaya kepada dia lewat pertobatannya, tapi ada juga sisi lain orang-orang yang curiga, orang-orang yang gak suka. Jangan-jangan dia punya maksud lain nih. Ya. Ini kan bagaimana gambaran seperti ini. Wah, ternyata kan buat seorang Rasul Paulus nggak mudah. Tapi bagaimana dia bisa membuktikan semuanya itu lewat perbuatannya, lewat tindakan-tindakannya, lewat kesungguhan hatinya. Bagaimana dia memenangkan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Makanya dari situ saya jadi memahami perkataan dari seorang Rasul Paulus ketika dia sampaikan kepada jemaat di Roma ya. Kita buka aja di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Dia katakan begini, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi dia sadar, aduh itu tuh dulu aku tuh seperti itu. Apa yang aku perbuat itu aku kadang-kadang nggak tahu. Jadi waktu bagaimana dia menyaksikan Stefanus mati dilempari batu, atau waktu dia nangkepin jemaat pengikut Kristus, kadang-kadang dia udah aku nggak tahu, pokoknya itu aja yang aku lakukan seperti itu. Tetapi apa yang aku benci dikatakan itulah yang aku perbuat. Ya mungkin pada saat itu dia punya satu kebencian sebenarnya. Wah ini ada ajaran apa lagi nih? Ya seperti itu. Bagaimana kalau kita lompat ke ayat selanjutnya ya, nanti Bapak Ibu silakan baca dari ayat di perikop ini. Saya hanya ambil beberapa ayat aja. Ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi kalau kita lihat apa yang Rasul Petrus sampaikan, itu kan bagaimana kita harus menuju satu perbuatan yang baik yang bisa membuat orang-orang itu akhirnya bisa membalikkan fakta dari ucapan mereka sampai melihat, oh iya ternyata pengikut Kristus itu seperti ini loh. Nah itulah yang sebetulnya dia tahu. Rasul Paulusnya dia tahu, tapi dia katakan tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di dalam pikiran seseorang aja kadang-kadang bisa seperti itu. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita nggak melakukannya. Itu adalah sebuah pertempuran yang harus kita menangkan, karena kita tahu, oh itu yang baik, berarti kita harus lakukan yang baik. Tapi ini bagaimana seorang Rasul Paulus dia ajarkan ini, kita jadi paham, kita jadi memahami maksud dari Rasul Paulus ini. Ya karena itulah yang dulu dia perbuat. Dia tahu ya apa yang baik, tapi dia tidak lakukan.
justru dia lakukan malah sebaliknya, seperti itu. Jadi kuncinya kita sebagai anak Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang mengikuti pesan Tuhan dari hari lepas hari, ya, bahkan yang jemaat yang udah ada di tempat ini sekian lama, kita udah banyak terima firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita renungkan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus terus mendekat. Nggak ada jalan lain, kita harus terus datang mendekat dengan sebuah kerinduan, sebagaimana pesan yang Tuhan berikan minggu lalu, ya kan? Bagaimana kita itu sebagai seorang kekasih punya satu kerinduan yang begitu luar biasa kepada Yesus. Kita itu adalah mempelainya. Jadi bagaimana ketika kita sebagai mempelai, kalau kita jauh dari orang yang kita cintai, terus kita nggak punya kerinduan itu, waduh, sangat disayangkan sekali. Makanya ketika mempelai gadis Sunem ini, dia kehilangan kekasihnya, nggak ada kekasih di sampingnya, dia cari, dia kejar, ya, dia lakukan segala daya upaya sampai dia mendapatkan. Nah, ini juga yang harus kita lakukan hari-hari ini. Nggak ada cara lain. Lewat segala situasi kondisi yang kita hadapi ini, bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran, nggak ada cara lain, kita harus datang sama Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang berperang, kita dilindungi oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, kita harus sepakat sama Tuhan, kita harus sejalan dengan Tuhan. Waktu kita sejalan dengan Tuhan, Tuhan yang berperang, kemenangan itulah yang akan kita terima. Itu kan sangat luar biasa. Nah, itu yang pertama, berusahalah, ya. Kita harus terus berusaha, hari lepas hari, mau nggak mau kita harus terus berusaha. Gimana supaya bisa mencapai itu? Mau nggak mau kita harus datang mendekat. Tujuannya supaya kita bisa tidak lagi memanjakan keegoan kita ini, ya. Keegoan yang cuma hanya memuaskan untuk sementara waktu. Tapi waktu kita datang mendekat kan, kepuasan kita itu kan, wah, kekal selama-lamanya waktu kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertempuran? Berusaha untuk dapat menjaga kondisi semangat kerohanian kita di dalam situasi apapun. Nah, ini memang cukup sulit, ya, di hari-hari yang mungkin sedang kita hadapi, yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini. Ada begitu banyak orang yang merasa udah putus asa. Ada begitu orang yang merasa udah gentar, gemetar, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Pesan-pesan yang Tuhan berikan minggu-minggu sebelumnya itu terus mengingatkan kita supaya kita jangan dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua yang ke-12 yang menjadi dasar dari poin ini, dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus jadi teladan. Tapi kan di dalam situasi dikatakan apabila mereka memfitnah kamu, kadang-kadang kan ketika orang misalnya memfitnah kita, seberapa kita tahan? Kadang-kadang kita nggak tahan, membuat kita menjadi lemah, membuat semangat kita jadi pudar, sampai akhirnya kita memutuskan, udahlah, kalau kayak gini ikut Tuhan mah percuma lah. Saya udah rajin doa pagi juga, kata orang begini, kata orang begitu. Kadang-kadang intimidasi itu datang, atau difitnah sesuatu yang tidak kita lakukan. Di dalam terjemahan-terjemahan lainnya yang dalam firman Allah yang hidup, itu dikatakan bagaimana ketika orang itu difitnah, ini bahasa lainnya, meskipun waktu itu mereka mencurigai serta menentang saudara. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu kemudian ditentang lagi sama orang, dicurigai, terus dicurigai, kadang-kadang kan bisa membuat orang itu kalau nggak kuat di dalam Tuhan, nggak punya semangat di dalam Tuhan, jadi lemah, ya, mudah untuk lemah. Sampai akhirnya, iya ya, kadang-kadang betul kata dia, betul kata orang ini, iya begini, ya kadang-kadang jadi kita mengiyakan perkataan orang. Nah ini sangat disayangkan sekali kalau kita nggak menjaganya. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, dikatakan begini, meskipun mereka mengatakan yang jahat tentang kamu, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik. Jadi kalau misalnya setiap orang selalu menduga-duga bahwa apa yang kita lakukan tujuannya sebetulnya baik, tapi orang selalu mengatakan, dia pasti melakukan ini untuk kejahatannya.
Kalau pas kita dengar, kemudian aduh rasanya sangat mungkin kena di hati kita. Kalau kita nggak menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, itu sangat mudah untuk terinfeksi. Ya. Sampai nih ya udahlah, daripada saya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik juga percuma lah. Ya. Nah kadang-kadang kan orang begitu mudah untuk lihatnya seperti itu. Apa yang menjadi hal penyebabnya? Penyebabnya bisa jadi kalau orang mudah lemah itu karena merasa enggan untuk datang kepada Tuhan. Itu aja. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11 kan karena dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini kan sesuatu yang harus kita terus kobarkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai justru waktu kita menghadapi berbagai situasi yang membuat kita lemah, membuat kita terintimidasi lewat perkataan atau mungkin segala situasi, kondisi apapun, membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Kemarin kan Bapak Gembala, Pak Isku sudah sampaikan, sadari dulu status kita. Status kita itu jangan sampai kita lupa untuk tujuan apa kita dipanggil. Saya ulang balik, untuk tujuan apa kita dipanggil, kerajaan siapa yang lagi kita wakili, siapa yang lagi ngutus kita, dan kerajaan siapa yang lagi diuntungkan lewat perbuatan kita. Nah itu kan menjadi 4 poin, itu kan menjadi satu perenungan. Kalau kita nggak sadar bahwa kita itu udah dipilih oleh Tuhan, tapi kita nggak mau membangun perhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa kuat menghadapi berbagai situasi? Kalau kita nggak mau membangun roh kita, ya otomatis lah ketika hadapi yang namanya peperangan, pertempuran, kekalahan demi kekalahan. Dan yang paling mudah menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa nggak bela? Tuhan kenapa nggak lindungi? Tuhan kenapa nggak jagai? Ya, dan lain sebagainya. Sangat-sangat mudah. Apalagi kalau kemudian keengganan itu begitu mempengaruhi mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Waduh, itu lebih bahaya lagi. Kita ingat satu peristiwa di dalam Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel dia dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini kan rasanya 2 minggu lalu Pak Isa sampaikan. Waktu mau menyeberang sungai Yordan, maksudnya udah mau masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Kemudian ada 2 suku yang berpikir, aduh ternak kita banyak nih, gimana ya di sini rasanya tanahnya gembur sekali, udah subur, udah kan kita datang aja sama Musa, kita sampaikan aja, kita utarakan aja, udah kita pilih di sini aja, ya, karena ternak kita banyak. Tetapi apa yang setelah disampaikan kepada Musa, kepada Imam Eliasar dan para pemimpin umat, ya, apa yang dikatakan oleh Musa? Kita buka sejenak di dalam Bilangan 32 ayat yang ke-7. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Jadi lewat perbuatan mereka tuh Musa tegur sebetulnya. Kenapa sih kamu justru perbuatan kamu itu membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Ini kan sebenarnya berbicara juga tentang bagaimana ketika kita mungkin dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, jangan sampai justru diri kita itu yang pertama-tama enggan datang sama Tuhan, kemudian justru membawa mungkin orang-orang yang dipercayakan. Apalagi di dalam sebuah keluarga, misalnya yang namanya imam, males untuk doa, males untuk datang ke gereja, males untuk mungkin dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah mungkin kan ada anak yang memperhatikan, imamnya aja begini, udah aja aku juga ikutan deh, ya. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali, membawa keengganan kepada mungkin anak atau mungkin kepada istri untuk tidak datang kepada Tuhan, ya. Ini kan menjadi satu hal yang yuk kita sama-sama renungkan. Kita ingat bagaimana Amalek, ya. Amalek kan kita tahu adalah sebuah bangsa yang di hadapan Tuhan itu harus dihapuskan, ya, dihapuskan dari ingatan orang Israel. Karena apa? Karena ini mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di wilayah lembah dan berupaya untuk berupaya untuk membawa para pemercaya untuk senantiasa ada di dalam lembah, tidak menerima janji Tuhan. Nah ini yang harus kita waspadai. Makanya kan kemarin kan Pastor jelaskan bagaimana seorang Musa naik ke atas gunung, kemudian ditopang oleh Hur, ya, dan juga Harun untuk mengangkat tangan. Nah ini kan kenapa kita diingatkan tentang Amalek? Karena ini
ini berbahaya sekali kalau kita biarkan yang namanya Amalek. Amalek ini waktu dia terus bawa orang-orang percaya ada di lembah, itu pasti akan membuat orang itu jadi lemah, jadi gentar, gemetar, ya, jadi takut dan lemah, lesu, ya, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-25 dari ayat yang ke-17 sampai 19. Judulnya aja adalah Amalek harus dihapuskan, ya, judul perikopnya. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Amalek ini kan punya arti, kita udah pernah belajar, dweller in a valley, ya. Jadi penghuni di sebuah lembah. Jadi bagaimana penting untuk kita ini memahami, jangan sampai mungkin ingatan-ingatan yang lalu, ya, yang membuat kita aduh, jadi rasanya iya nasib saya mah harusnya apa, selalu ada di sinilah, selalu ada di lembah lah, dan lain sebagainya. Enggak, ya, Tuhan enggak membawa kita tuh senantiasa ada di lembah terus menerus. Tuhan bisa izinkan, tetapi yang menjadi satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana respon kita waktu kita ada di lembah tersebut. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah bahwa kita pasti bisa melewati lembah kekelaman itu, ya, bersama dengan Tuhan. Nah, makanya kan sangat penting kalau kita memahami ini. Kalau sampai semangat kita itu lemah, firman Tuhan kan di Amsal sangat jelas, ya. Kadang-kadang ini menjadi satu obat untuk orang-orang yang kadang-kadang sakit. Kita suka pakai ayat ini. Hati orang yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ketika saya lihat bahasa asli dari semangat ini kan spirit, ya. Spirit ini kan berarti sesuatu yang ada di dalam roh kita ini, ya. Roh ini kalau udah bahasa aslinya kan ruah, ya. Jadi kalau yang namanya yang ada di dalam roh kita ini aja udah lemah, bagaimana kita bisa hadapi yang namanya pertempuran? Kita nggak akan pernah bisa memenangkan yang namanya pertempuran. Kita pasti akan kalah lagi. Dan itu yang membuat orang jadi udahlah, ngapain ikut Tuhan, tuh lebih enak kayak dunia, lihat tuh menawarkan begini, menawarkan begitu. Yuk mari kita sadari, nggak ada cara lain. Siapa yang bisa memulihkan hati yang semangat yang patah ini? Di dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya kalau dia bisa menjaga kualitas rohnya, membangun rohnya berhubung dengan Tuhan, segala penderitaan apapun dia pasti bisa menghadapinya, dia pasti bisa mengatasinya. Tetapi di kalimat selanjutnya dikatakan begini, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tanda tanya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Itu di Amsal 18 ayat 14. Gak ada orang lain. Kadang-kadang kan mungkin, gembala udah dorong, atau mungkin orang-orang seiman udah kasih semangat, tapi kadang-kadang kan orang, begitu sulitnya untuk bangkit. Semangatnya itu, kayaknya udah benar-benar ada di titik terendah, sangat-sangat sulit. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nggak ada jalan lain, cuma Tuhan yang sanggup. Tinggal keputusan kita, mau nggak kita datang sama Tuhan, mau nggak kita terus membangun keterhubungan dengan Tuhan, supaya roh kita ini kembali berkobar, supaya roh kita ini kembali menyala. Waktu roh kita terus menyala-nyala, segala pertempuran apapun, kalau kita serahkan kepada Tuhan, terus kita sepakat sama Tuhan, jalan sama Tuhan, maka percayalah kemenangan pasti kita dapat. Itu yang luar biasa, ya. Jadi dari sini saya juga belajar, ya, bahwa dalam segala hal, segala urusan apapun, ya
Kita harus terus, mau nggak mau terus melibatkan Tuhan, terus minta campur tangan Tuhan. Jangan pernah nyerah, jangan pernah nyerah dalam situasi apapun, jangan pernah nyerah ya. Nah, itulah dua hal ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu pagi hari ini. Biarlah boleh terus memperlengkapi Bapak Ibu, dan kita boleh terus melakukannya supaya kita bisa yang memenangkan pertempuran yang mungkin akan terus kita hadapi di hari-hari ke depan atau sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.